Kadang mimpi buruk tidak datang saat tidur. Kadang ia datang saat kamu baru saja menutup mata dan sesuatu yang tidak kamu undang ikut menyelinap masuk. Dan saat kamu terbangun, kamu tidak lagi sendirian. Datuk melangkah pergi dengan lesu. Setelah kegagalan demi kegagalan ditambah fakta bahwa gangguan supranatural di kamar Chandra ternyata hanya AC yang lupa dimatikan dan pengharum ruangan otomatis, reputasinya sebagai orang pintar ambruk dalam 1 hari. Bu Gadi akhirnya bisa bernapas sedikit lega. Cerita yang sempat beredar liar akhirnya mereda karena penjelasan logis yang ditemukan Chandra. Meski begitu, atmosfer di kos tetap belum sepenuhnya tenang. Beberapa penghuni membantu Chandra memindahkan barang-barangnya ke kamar baru. Sementara Fatah, si Satpam Malang, harus menanggung hukuman, membersihkan rambut-rambut misterius yang masih berserakan. Chandra yang sudah kelelahan akhirnya bisa rebahan. Dia mencoba tidur siang, berharap bisa mengistirahatkan tubuh dan pikirannya. Tapi begitu kesadarannya mulai mengabur, dia mendengar suara itu lagi. Sebuah senandung perempuan, pelan, mengalun di udara, seperti suara dari radio rusak, penuh gema, tapi tak jelas asalnya. Dalam sepersekian detik, tubuh Chandra langsung tegang. Matanya membuka perlahan, dan pandangannya langsung terpaku. Di sudut ruangan, berdiri sesosok perempuan. Punggungnya menghadap ke Chandra, rambutnya panjang dan hitam. Ia mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan selendang menjuntai dari lehernya. Suaranya lirih namun terdengar begitu dekat. Chandra ingin berteriak, ingin lari, ingin kabur sejauh mungkin. Tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Perempuan itu berhenti bersenandung, lalu perlahan menoleh. Dan di detik itu, jantung Chandra seakan berhenti berdetak. Matanya melebar. Wajah yang menoleh itu wajah Anissa. Tapi bukan Anissa yang dia kenal. Wajah itu terlalu pucat, terlalu kosong. Matanya cekung, lesung pipinya dalam, terlalu dalam. Dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Kemudian dia tertawa, pelan, dingin. Tiba-tiba tubuh Chandra bisa digerakkan kembali. Tanpa pikir panjang, ia langsung melompat dari kasur dan berlari keluar kamar sambil berteriak. Jeritannya menggetarkan seluruh bangunan kos. Bu Gadi datang bergegas, penghuni lain ikut berkumpul. Ada apa lagi sih, Chan? Kenapa kamu teriak-teriak? Chandra masih gemetar, mencoba menjelaskan dengan terbata. Bu Gadi mencoba menenangkannya. Ia mengatakan kemungkinan besar itu hanya mimpi buruk, bunga tidur, akibat stres dan kelelahan. Tapi kalau itu cuma mimpi, kenapa baunya masih ada? Tanya Chandra pelan. Bu Gadi memanggil Fatah dan beberapa penghuni lain untuk memeriksa kamar. Mereka tidak menemukan perempuan yang dimaksud, tapi mereka menemukan sesuatu yang lebih buruk. Bekas telapak kaki, banyak berwarna merah seperti darah, menempel di lantai, dinding, bahkan langit-langit. Dan baunya amis, menusuk, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di dalam kamar itu. Sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Kalau kamu terus menolak cerita, ibu juga nggak bisa bantu banyak, Chan. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa semua ini terjadi, Bu. Chandra tak sepenuhnya berbohong. Dia tahu semua ini mulai setelah kunjungan ke rumah tua itu. Tapi dia masih tidak mengerti mengapa dirinya yang dibuntuti. Bu Gadi menatap Chandra dalam, lalu menarik napas panjang. Kalau kejadian kayak gini terulang lagi, ibu terpaksa minta kamu pindah. Kos ini satu-satunya sumber penghasilan ibu. Tolong pengertian ya. Dengan itu, ia pun berlalu, meninggalkan Chandra sendiri dengan pikirannya. Setelah merenung beberapa saat, Chandra mencoba menghubungi Kirana, tapi nomornya tidak aktif, tidak bisa menerima panggilan. Rasa khawatir mulai merayap dalam pikirannya. Ia segera mengambil kunci mobil dan menuju rumah Kirana. Setibanya di sana, dia disambut oleh ibunya Kirana. Nana lagi keluar, Chan. Tadi dijemput temannya, si Laura. Dia bilang mau kemana, Tante? Enggak, tadi buru-buru banget, sampai ponselnya aja ketinggalan. Sang ibu menunjuk ponsel Kirana yang mati total. Kalau penting, kamu tunggu aja dulu. Tidak apa-apa, Tante. Nanti kalau Nana pulang, tolong minta dia hubungin saya ya. Chandra lalu pamit, berencana kembali ke kos untuk berkemas dan menginap di hotel sementara. Tapi baru saja memarkir mobil, Fatah datang menghampiri. Mas Chandra, ada perempuan nyariin di pos.
Chandra langsung berpikir Kirana datang menyusul. Tapi ternyata, "Lu beneran Anissa kan?" tanya Chandra curiga begitu melihat perempuan di pos. "Lah, siapa lagi coba?" Anissa mengangkat alis. "Masa lu lupa muka temen lu yang cantik jelita ini?" Ternyata pesawat Anissa ke Bali batal. Karena malas atur ulang jadwal, ia membatalkan liburannya dan memutuskan untuk menghabiskan sisa cuti dengan Chandra. Tak lama kemudian, mereka duduk di kafe dekat kos. Anissa memesan kopi, Chandra hanya teh manis. "Muka lu kusut banget, ada masalah waktu sesi foto kemarin. Gue bingung ceritanya dari mana, lu pasti nggak akan percaya. Coba dulu gue dengerin." Mungkin karena udah terlalu capek menahan semua sendirian, Chandra akhirnya menceritakan semuanya. Senandung misterius, penampakan foto tua, sampai wajah Anissa yang muncul di kamar barunya. Anissa mendengarkan tanpa menyela. "Gue bukan orang yang gampang percaya beginian," kata Anissa. "Tapi lu juga bukan orang yang gampang ngarang cerita." Dia mengangkat bahu. "Menurut gue, lu harus balik ke rumah itu. Cari tahu kenapa semua ini jadi kayak gini. Siapa tahu ada hal yang belum selesai. Mungkin ada yang lu lakukan yang gak lu sadari." Chandra menghela napas panjang. "Lu pikir gara-gara gue boker di sana? Masa iya cuma karena itu?" "Gue serius, Chan. Lu bilang tadi warga sekitar juga bersikap aneh waktu tahu kalian ke sana. Bisa jadi lu bukan orang pertama yang ngalamin ini." Anissa menatapnya mantap. "Kalau lu takut pergi sendirian, gue bisa temenin." Chandra terdiam. Dalam hati, dia tahu Anissa benar. Mungkin satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke tempat semuanya dimulai. "Kalau gitu, kapan kita ke sana?" "Kenapa nggak malam ini aja? Lebih cepat, lebih baik. Apalagi kalau sampai lu diusir Bu Gadi, nanti lu jadi gelandangan." Chandra akhirnya mengangguk. Mungkin sudah saatnya menyelesaikan apa yang belum selesai. Malam ini mereka akan kembali ke rumah tua itu. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang menunggu mereka di sana, melainkan apakah mereka akan diizinkan pulang setelahnya. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.